Pasti enaknya kuliah di Malaysia sekarang dari Kavia dulu ya pertama coba. Boleh, kalau aku pribadi karena kampus aku di Kedah ya itu jauh dari mana-mana tapi jadi nilai plus gitu di Kedah Malaysia ini jadi kayak apa ya enak aja gitu environmentnya buat belajar dan banyak kayak bisa belajar dari teman-teman internasional lain gitu. Jadi buat bisa belajar sama mahasiswa internasional lain ya Kak. Iya, jadi banyak pengalaman lah. Kalau Kak Dia kenapa nih? Kenapa Kalau apa sih enaknya kuliah di Malaysia? Oke, kalau Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng salah satu sebuah ungkapan atau pernyataan daripada mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Malaysia atau pilih kuliah di Malaysia. Dan ketika ditanyakan oleh salah satu temannya, kenapa sih memilih kuliah di Malaysia, apa alasannya? Dan jawaban mereka sangat-sangat mengejutkan sekali. Salah satunya adalah sebab Indonesia tidak seperti Malaysia. Artinya jauh lebih baik Malaysia pendidikannya daripada Indonesia. Why? Kok bisa? Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. Halo teman-teman PPI Malaysia. Halo. Kembali lagi nih di PPIM Beropini. Bersama PPIM saya Beropini. Fitrian Badurrahman Syahid. Nah, kita menanya nih sekarang di PPM Beropini kenapa mahasiswa Indonesia ini pilih kuliah di Malaysia. Ada pasti pengen tahu kan? Oke, siap. Pastilah. Siapa sih yang tidak ingin tahu alasan mereka kenapa harus ke Malaysia? Padahal Indonesia pun juga memiliki universitas berkualitas ya. Mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia nih. Kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan ya? Namanya siapa Kak? Halo, aku Fadia dari UCSI University. Wow. Halo, aku Via dari UUM. Halo, nama aku Evan dari UUM juga. Halo, nama aku Ayes dari UPM. Halo, nama aku Rehana dari UCSI. Halo, nama aku Tasya dari UM. Nah, ke pertanyaan pertama langsung ya. Kenapa sih pilih kuliah di Malaysia? Oke, kalau aku pribadi kemarin itu aku memang berencana untuk kuliah di luar negeri. Cuman memang kalau misalkan memilih yang di luar Asia itu masih terlalu jauh gitu, jadi masih takut ya. Oh, masih Terus disarankan, takut. oh coba aja ke Malaysia. Soalnya ya. Coba aja. Kalau Kak Via ini kenapa nih? Oke, kalau aku sih kurang lebih sama kayak Dea aja ya. Cuman kayak berhubung kemarin gak dapet PTN nih di Indonesia, jadi kayak cari second option gitu. Ada nih di Malaysia, ya udah. Jadi kita ke UUM deh. Jadi karena alasannya karena nggak keterima PTN nih ya. Jadinya PTN luar Kalau- negeri. Iya. Kalau Evan gimana? Ayo, Kak? tahu. Kalau aku sih lebih kayak biar bisa belajar bahasa juga gitu. Jadi kita kuliah nggak cuma belajar tentang ilmu, tapi kita juga dapat soft skill baru gitu. Kayak cari pengalaman juga ya ke luar Iya. negeri ya. Karena mau merantau, ingin jauh dari zona nyaman dan ingin jadi orang mandiri sih. Kenapa nih? Ingin jauh daripada zona nyaman. Berarti di Indonesia agak nyaman berarti ya. Jadi ke Malaysia lebih nyaman. Ke zona nyaman berarti. Kuliah di Malaysia. Kalau lebih sama sih sama Ayes. Jadi aku pengen merantau, tapi yang nggak jauh-jauh banget. Jadi ya Malaysia. Aku juga nggak beda jauh sih, karena untuk biar bisa belajar mandiri aja sama biar nggak ketergantungan sama orang tua. Nah, Keren. sekarang ke pertanyaan kedua nih. Apa sih enaknya kuliah di Malaysia sekarang dari Kavia dulu ya pertama coba. Boleh, kalau aku pribadi karena kampus aku di Kedah ya itu jauh dari mana-mana tapi jadi nilai plus gitu di Kedah Malaysia ini jadi kayak apa ya enak aja gitu environmentnya buat belajar dan banyak kayak bisa belajar dari teman-teman internasional lain gitu. Jadi buat bisa belajar sama mahasiswa internasional lain ya Kak. Iya, jadi banyak pengalaman lah. Kalau Kak Dia kenapa nih? Kenapa Kalau apa sih enaknya kuliah di Malaysia? Oke, kalau misalkan aku kan agak beda juga ya sama Alivia sama Evan. Mereka di Kedah, kalau aku di KL. Jadi Kamu di mungkin kota. vibes-nya sama kayak di Jakarta. kotanya. Cuman kalau aku pribadi sih aku seneng karena juga banyak teman-teman internasional baru punya Wow. mengenal race baru dengan diverse lah gitu. Jadi kita lebih belajar untuk saling menghargai. Jadi karena perbedaan yang sangat banyak kayak. Iya, Nah, Evan nih. Kenapa sih kuliah di Malaysia itu enak-enaknya itu apa kuliah di Malaysia? Enaknya yang pasti kampus kita itu kan kampus internasional. Jadi dapat banyak teman baru dari berbagai negara sih. Jadi teman kita nggak dari Indonesia aja, nggak cuma dari Malaysia aja. Tapi juga ada dari beberapa negara lain kayak China, ada yang dari Arab, ada yang dari Turki, ada yang Dapat- dari negara lain juga. Dapat Berarti teman serunya baru karena berarti ya? teman-teman yang baru ya dan Iya. beda negara. Enaknya itu balik lagi ke jawaban aku pertama, jauh dari orang tua. Terus kita juga bisa Pengen nge-explore bebas berarti. dunia-dunia baru gitu.
Terus itu sih sebenarnya dari aku. Berarti jauh dari orang tua enak ya? Enggak juga sih sebenarnya. Ya, Rai, Apa ya, paling pengalaman baru sih, meskipun Indonesia sama Malaysia nggak beda-beda jauh banget ya. Ya tapi adalah pengalaman barunya gitu. Oke, kalau Tasya apa nih, Sya? Kalau aku lebih yang kayak mau belajar gimana jadi apa ya, kalangan minoritas gitu loh, karena kita kan jatuhnya minoritas ya, karena bukan orang Malaysia langsung. Jadi kayak kita harus bisa bergaul lah sama mayoritasnya gitu. Oke. Apa sih yang bikin kuliah di Malaysia itu betah? Kalau tadi udah dari Via, dia sekarang Evan dulu nih. Kalau yang bikin betah pasti makanannya itu Oh. nggak jauh beda juga sih sama Indonesia. Jadi makanannya mirip-mirip sama Indonesia, pastinya juga tetap enak-enak. Dan juga kayak budayanya sih masih mirip-mirip lah sama Indonesia, jadi nggak terlalu kaget kita. Jadi masih mirip lah ya sebenarnya yang bikin betah itu. Iya. Kalau Kade apa nih? Kalau aku temen-temennya, karena temen-temennya juga suportif banget. Wow. Dan yang pasti bener kata Evan, makanannya nggak jauh-jauh, dan kalau mau pulang juga nggak jauh. Kalau lagi homesick gitu. Kalau Via apa nih, Vi? Kalau aku mungkin dari segi hiburannya ya, aku jadi bisa traveling kemana-mana gitu. Kayak ke Wah. Langkawi kan kita deket ya sama Langkawi gitu, bisa ke Berbeda. Penang dan lain-lain, jadi kayak bisa holiday aja gitu. betah itu Holiday. karena pelajarannya itu nggak kalau jurusan aku ya fakultasnya komunikasi itu nggak begitu susah, dan juga karena skripsinya tuh gampang. Kalau Rai gimana? Yang bikin betah ini sih teman-teman, soalnya teman-teman banyak banget yang support juga, jadi kayak kalau lagi ada stres atau homesick itu hilang lah ya. Bagus Gimana, Vi? berarti ya. Sya? Sama sih, kebetulan UM juga banyak kan orang Indonesianya, jadi kalau misalnya homesick dikit juga ada teman cerita gitu at least. Jadi homesick cerita ke temen ya. Emang gampang ya nangkep pelajaran pakai bahasa Inggris campur Melayu gitu kan? Aku juga kuliah di sana, pelajarannya tuh pakai bahasa Inggris sama Melayu kan campur. Gimana sih? Susah nggak? Kalau aku pas pertama kali tuh sempet kayak, aduh aku nggak nangkep Iya, nih betul. gurunya ngomong apa, karena mungkin perbedaan accent ya, dan cara ngomongnya kan agak cepet ya kalau misalkan lecture di kampus aku. Jadi awal-awal memang harus perhatiin banget yang sampai harus melek gitu, jadi menghindari ngantuk juga sih sebenarnya. Jadi asal keep in touch sama Iya, apa yang asal pay dosennya. attention sama pay attention gurunya, ya. jadi pasti bisa nangkep. Kalau Via gimana nih? Kalau dari aku sendiri sama sih sama kayak Dea, cuman kalau misalkan aksennya udah beda kan, biasanya ada aksen dari Kedah, dari Kelantan, itu udah beda ya. Kalau udah dari Kedah sama Kelantan aku udah nggak bisa ngikutin, jadi lebih prefer sama bahasa Inggris sih. Oh. Enakan bahasa Inggris ya pakai bahasa Melayu. Kalau Evan gimana nih, Van? Gila. Awalnya sih emang rada susah ya buat ngikutin, cuma kalau kita mau belajar pasti lama-lama jadi malah Bisa. kitanya sendiri gitu yang bisa bahasa Melayunya. Bisa kadang-kadang ngobrol sama orang Melayu pakai bahasa Melayu, udah gak pakai bahasa Inggris lagi. Jadi orang jadi multi language ya, bisa Iya. bahasa Melayu mana-mana. Kalau aku sih gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja Iya, ya. gampang-gampang aja. Gimana? Ya gampang sih, bisa lah, bisa. Gampang sih, lagian juga kalau misalnya di jurusan gue kan, aku kalau misalnya ada orang Indonesia atau international studentsnya, dosen-dosennya kebanyakan malah kayak lebih aware gitu loh, karena apa ya, biar bisa lebih ngertiin, jadi mereka lebih full English biasanya. Karena bahasa Melayu juga mirip ya sama bahasa Indonesia. Mirip tentunya. Jurusan atau kuliah di Malaysia ini tuh pilihan sendiri atau pilihan orang tua sih? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri Dari awal kebanyakan emang lah, mau pasti. di Malaya. Orang gimana? Kalau jurusan sih sempat ada masalah, cuman tetap aku akhirnya Pilih bisa sendiri. pilih sendiri. Aku udah pilih sendiri. Berarti nggak ada yang terpaksaan ya, nggak ada yang paksaan dari orang tua. Nggak ada. Kalau aku sendiri tuh pilihan sendiri, malah kayak orang tua nanya, loh kamu kenapa nggak sekolah di Indonesia gitu. Kalau aku emang kayak ya udah aku pengennya keluar aja. Hahaha. Kalau aku sih pilihan sendiri tapi juga disupport sama orang tua. Wow. Terus pilihan sendiri tapi disupport ya. Disupport, Dia iya. gimana nih? Kalau aku kan memang tadi aku bilang aku pengen kuliah di luar, cuman memang Malaysia ini pilihan orang tua gitu, supaya anaknya nggak jauh-jauh dulu lah. Jadi Wow, pilihan orang ke tua. Malaysia ini bukan karena paksaan orang tua semua ya, Ya, tapi bukan paksaan. bukan paksaan. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7. Uang jajan dikasih berapa sih buat selama di Malaysia ini? Range-nya itu dari 1.000, kalau di ini ya di Serdang dekat-dekat KL itu dari 1.200 sampai bisa 2.000-an Oke, ringgit. Rai berapa? Kalau di Ceras hampir sama sih sebenarnya, sekitar Kuala segitu. Lumpur, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Biasanya Kedah paling murah nih. Kedah berapa Kedah? Kalau range karena udah sama apa namanya dormnya gitu di UKT-nya, jadi mungkin 1.000 ringgit juga udah cukup, udah sama saving sih itu. Wow. Kalau Murah loh. misalkan total dengan kayak kebutuhan sehari-hari sih sama apartemen gitu-gitu, range-nya dari 1.000 sih gitu. Tapi
itu balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau misalkan memang bisa nge-arrange Di bawah uangnya itu? dengan baik, sebenarnya bisa dipres sih kalau kata Itu aku. kalau di KL ya. Di KL 1.500 biaya hidup itu murah teman-teman karena di pusat kota. Tergantung daripada style masing-masing sebenarnya, bener kata kakak ini ya. Kalau kita benar-benar bisa ngontrol uang pengeluaran, maka tidak bisa jadi tidak sampai 1.000 ringgit Malaysia per bulan, bisa jadi seperti Iya. itu ya. Kalau Nah, aku di ya. KL. Karena murah Nah, itu kan di Malaysia. KL nih. Coba kita ke beda state nih, Kedah. Nih, Kedah. Kedah gimana nih? Apakah beda nih dua orang apa sama gitu? Tentu kalau di Kedah pasti berbeda dari di KL teman-teman. Dari harga sendiri pasti lebih murah di Kedah ya, karena bukan di KL gitu. Nah kalau dari range harga sendiri untuk kehidupan sehari-hari ya, nih untuk di Kedah itu dari Rp500 sampai Rp2.000. Kembali lagi kayak kata dia tadi, tergantung orang masing-masing. Tapi kalau untuk biaya hidup di UM itu udah include asramanya sama tuition fee, jadi ya lebih murah lah pasti. Nggak usah Lebih bikin murah lebih. apartemen. Buat Via tadi 500 sampai 2.000 ringgit ya. Coba Evan lebih mahal apa lebih murah nih uang jajannya? Kalau menurut aku sih ya kurang lebih sama sih. Soalnya kan kita di UM makanan itu kalau nggak salah juga disubsidi. Jadi makanan kita itu kan lebih disubsidi, kan? murah. Sekitar sekali makan bisa lah 3,5 sampai 5 ringgit doang. Wah. Jadi mungkin untuk sebulan itu kita 5 1.000 ringgit udah cukup lah. Oh, oke Evan 1.000 ringgit ya, berarti Evan lebih irit daripada Via. Kaget gak sih pas tahu gimana bahasa di Malaysia itu kan nggak mirip banget nih sama Filipin? Enggak. Nggak kaget. Iya, nggak kaget sih sebenarnya. Gitu sih. Karena gimana? Sempet kaget soalnya kayak kadang mereka pakai bahasa Melayu pun aku kayak nggak bisa denger gitu loh mereka ngomong apa. Cuman beberapa Karena aksennya ya. Aksen. Mungkin kalau aku kayak kalau Penny kan ngomongnya pelan ya. Sedangkan kalau kita di real life kayak mereka tuh cepat banget ngomongnya. Jadi kayak aduh apa nih gitu doang sih. Kayak mungkin waktu pertama kali sampai aku sih nggak pernah langsung dikonfront menggunakan bahasa Melayu ya, jadi memang menggunakan bahasa Inggris, jadi gak shock banget. Dan di kampus itu memang semuanya menggunakan bahasa Inggris, jadi kalau aku pribadi aku nggak terlalu shock sih. Ya shock kan? Shock sih teh. Tadi aku bilang kan bahasa aksennya beda nggak sih dari Kedah sama Kelantan? Aku tuh pernah ditanyain sama orang Malaysia ya, teman Malaysia gitu. You duduk kat mana? Terus aku kayak bingung, duduk kat mana? Duduk kat mana? sini. Maksudnya stay kat mana, mana, gitu. oh, Oh, jadi duduk itu stay maksudnya ya, bukan duduk sit down gitu ya. Sit down gitu. Oh. Jadi kayak ya agak shock lah. Kalau Evan kaget gak sih Van? Lumayan kaget sih, soalnya kan kita di sana apa-apa lebih enak gitu pakai bahasa Malay kan, mau belanja, mau jajan gitu. Kan lebih enak kan pakai bahasa Malay gitu. Jadi belajar kosakata baru sih. Contohnya aja kayak waktu itu aku mau beli kayak kompor portable. Nah, pas di Google Translate itu ternyata bahasa Malaysianya itu dapur. Jadi kompor portable itu beda dapur. ya. Iya, jadi kita mau beli dapur gitu kan jadi Oh. aneh. Iya. Pas apa kata baru juga ya buat kita ya. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pernah ngerasain LDR dong? Gimana? LDR gak nih? Malaysia, Indonesia? LDR sama mama papa sih. Oh, LDR sama mama apa ya? Karena kan aku sebenarnya anaknya masih termasuk manja ya, jadi tuh pas sampai sana sempet nangis kayak sendirian gitu, tapi ya alhamdulillah kan deket ya jadi bisa pulang. Jadi buat penonton-penonton semua nih boleh di note nih. Kalian ini berarti jomblo ya. Iya, Ntar kita guys. cantumin Instagramnya di bawah. Via gimana nih? Kalau sama orang tua pasti LDR ya. Sama Tapi pasangan ada LDR. tidak LDR, pernah tidak LDR, tapi ya Oh nyusul ke Malaysia. enggak juga sih. Oh. Ya gitu deh. Tapi nggak pernah sih LDR gitu. Evan gimana? LDRan kah hubungan atau LDRan sama orang tua iya, sama pasangan juga iya. gimana tuh rasanya LDRan? Rasanya ya pasti awal-awal ya kangen lah sama mereka. Cuma makin lama Pasti kan lah. udah banyak temen juga, jadi lebih nyaman lah, udah ada teman-teman yang support juga. Berhasil nggak tuh LDRan Indonesia Malaysia itu? Untuk sekarang sih masih berhasil ya. Masih berhasil oke-oke ya? aja berarti ya. Enggak pernah. Saya jomblo. Oke berarti mau Instagramnya Ayas boleh nih ya. Oh semuanya sama ya, semuanya sama. Oke nanti kita taruh aja Instagram. Pernah nggak sih deket atau nggak punya pasangan gitu orang Malay? Oh, Ada yang maksudnya deketan gitu kayak lokal student? Enggak sih, Nggak pernah? enggak. Via gimana Vi? Nggak pernah sih. Evan? Belum pernah. Enggak pernah. Nggak pernah. Iya, nggak Apa copy paste juga semua? Copy paste. Copy paste juga ya semua. Terus ya. Oke itu aja pertanyaannya. Makasih banyak nih Kak.
Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah alasan-alasan kenapa mahasiswa Indonesia ini lebih memilih kuliah mengejar pendidikan sarjana university itu ke Malaysia, karena semuanya di sana serba murah, teman-teman. Murah, sangat murah sekali biaya hidupnya, terjangkau murah lah. Intinya adalah terjangkau murah, dan makanan pun tidak kalah saing lah dengan makanan di Indonesia. Kenapa ketika teman-teman ditanyakan betah nggak di Malaysia, apa yang menyebabkan kalian betah di Malaysia, pasti salah satu jawabannya adalah makanan. Secara tidak langsung Malaysia benar-benar dikenal sebagai surganya makanan, teman-teman ya. Gila. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.